Gue perdalam lah secara tekniknya gitu kan. Gue sekolah ke Australia. Anjir. SAE. Waktu itu ada rekan gue namanya Maxi Audio. Gue sekolah bareng dia. Bang Maxi? Iya, Pak Maxi. Maxi Audiotek. Lodong. Museum? Iya. Museum satu gue kabur dari rumahnya SMA. Cuma gara-gara dilarang ngeband. Wah, disekolahin ke Jepang. Oh, sempet tuh. Juga ke Jepang untuk belajar. Assalamualaikum, ahoy. Waalaikumsalam brother semua. Apa kabar? Selamat malam semuanya. Malam ini spesial karena edisinya akan lain Daripada yang lain ya. Daripada yang lain ya. Sudah datang temen gua, tolong diperkenalkan dulu mas. Oke, gua Idas. Ada Mas Idas. Ya. Untuk yang lain-lainnya, ntar kita susul. Bocoran dikit, Mas Idas adalah seorang sound engineering, soundman lah kalau di kafe. Ya. Nanti basicnya apa, terus kapan dia berkenalan dengan musik, terus kapan Oke. mulai jadi soundman, Oke. belajar di mana. Oke, siap. Ntar kita korek-korek dikit. Siap. Karena selama ini bintang tamunya kalau nggak anak band, kalau nggak gitaris, vokalis, kalau soundman jarang-jarang. Sekarang paling susah nih. Pernah ada sih soundman-nya Hard Rock waktu itu. Oh iya. Di episode keberapa? Des, apa kabar? Siap. Sehat, yang penting sehat. Akhirnya ya. dia datang. Siap. Paling susah ya ceritain, kata dia paling susah, tapi emang juga sih. Kayaknya Edan. Aduh. Om Idas, lu jadi soundman kan udah bertahun-tahun lah ya. Nah, Kayaknya sih gitu kayaknya sih. Anjing, gitu. Gue pengen mundur dulu ke belakang. Siap. Maksud gue, Flashback ya, flashback dulu. Lu pertama mengenal musik tuh di era-eranya siapa? Kalau gue sih musik itu sebenarnya gue cinta musik ya, wajar semua kita dari kecil sama musik gitu ya. Tapi begitu gue benar-benar senang musik ya rock tempo dulu. Lu zaman Kayak tadi gue sempat main gitar sedikit selentingan, ya kan? Zaman dulu. Tadi dia mainin Stairway to Heaven. Wah, nanti tonton zaman segitu kan pengen tahu Stairway to Heaven siapa? Itu zaman gue SMP kalau nggak salah. Oh, SMP lu zaman itu. Zaman SMP itu lagi booming tuh. Klasik rock ya? Klasik rock. Itu lagi asik tuh, benar-benar. Dari situ gue coba bermain musik juga sih sebenarnya. Pas lu sempat ngeband. Ngeband. Aja ceritain dulu dong. Ngeband. Anak Jakarta namanya dia soundman, gak. Gue aja kaget dia, anjing kok bisa main gitar. Jadi kalau bicara main gitar sih sebenarnya cuma belajar sendiri lah. Yang penting kalau zaman dulu kan kok ya paling yang umum C A minor F G. Baru D minor segala macam baru ketek kesiniannya gue udah susah gitu. Oh, malah susah. Artinya gue kayaknya susah banget gue ngedalaminnya. Terus gue coba bagian gebuk-gebuk deh, ngedrum. Bagian ngedrum. Jadi gue sempat waktu itu SMP ngedrum, kayaknya nih di feel-nya terus fashionnya gue lebih masuk gitu. Lu lebih doyan lah. Lebih doyan lah, lebih asik lah gitu. Jadi lu awalnya di gitar, akhirnya lu Jadi ketertarikan drummer, main drum. drum. Gitu. Emang banyak yang nggak tahu sih, karena gue pada saat itu main drum juga sampai ngeband, bener-bener ngeband nih, ngeband itu sampai SMA lah gitu loh. Sampai SMA, setelah SMA setahun gue masih ngeband, habis itu udah fokus gue kerja gitu. Itu umur-umur nanggung emang. Umur menanggung. Antara ya ngeband ya gitu-gitu doang. Iya, tapi gue SMA gue bisa cari duit dari ngeband. Anjing, udah ngapain di mana? Gue dulu main di apa tuh? Dufan, Ancol. Dulu ada namanya panggung Eropa, di dalam Dufan itu ada panggung Eropa, gue main gue. Ngedrum. Ngedrum. Itu ya grup gue tuh anak
teman-teman sekolah gue malah justru ada yang SMA gitu, salah satu playernya, atau 2 player kalau nggak salah SMA. Nah, terus gue SMA gue udah masuk di Pasar Seni, Friday Jazz Night. Pasar Seni. Friday Jazz Night waktu itu gue kayak bener jazz-jazznya dia lah. Itu gitu. Lu dalam juga ternyata ya. Gitu situ. Gue taunya dia rock and roll doang sih. Ternyata musiknya dalam juga. Gitu. Jadi lu sempat menghasilkan dari bermain Sempat band ya? sempat. Terus yang hasilnya sempat dilarang gue. Nah ini gue berhenti. Kenapa lu berhenti? Jadi gue tuh Ada larangan tadi? dilema. Waktu itu bukan dilema, ya masa sekolah kan orang tua maunya kita berhasil di sekolah. Lo fokus sekolah gitu. Ya, memang orang tua zaman dulu kan istilahnya didiknya keras. Pendidikan lo utama dulu deh. Sisanya entah berjalan. Kolot lah ya. Kolot lah. Pikirannya kolot. Tapi gue fight di situ loh. Sampai gue pernah nih ceritanya, gue kabur dari rumah SMA. Cuma gara-gara dilarang ngeband. Bayangin aja, kabur gue sampai ke Sumatera. Punya saudara emang kebetulan nyokap kan Riau gitu kan. Gitu. Sampai ke sono gue kabur. Lu di mana sih, kecil di mana sih? Gue kecil di Kayu Manis ini dekat. Kayu Manis, lu kabur ke Sumatera? Iya, karena ada saudara di sana. Cuma berdasarkan alamat, bukan ke sono juga belum pernah gitu. Sekolah itu gue kabur. Pulang yang lucu lah, kabur juga gue istilahnya numpang, ada duit, anak kecil numpang ya kan. Itu yang faktor utamanya apa? Larangannya tuh apa? Larangannya orang tua tuh ngikat, gue berontak. Lu belajar yang pintar gitu? Berontak. Tapi ya memang alhamdulillah, walaupun gue istilah berontak, gue ngeband, memang nilai gue bagus gitu. Nggak sombong nih gue. Tetap tanggung jawab. Tanggung jawab dari SD, SMP, SMA, gue ranking 1. Anjing. Enggak tuh ya mukanya. Dapat beasiswa. SD, zaman sekarang nggak ada. Dulu SD gue loncat dari kelas 4 langsung kelas 6 beasiswa. Zaman dulu udah ada. Ada. Loncat kelas. Loncat kelas. Karena kepintaran otak lu. otak gue kelebihan. Iya, gue nggak habis pikir kok bisa gitu. Tapi lu ini gak sih, maksudnya anak dulu tuh emang dipres, tapi dia berontak kayak lu lah berontak, tapi tetap tanggung jawab gitu. Tetap tanggung jawab. Itu ya. Sekesel-keselnya lu sama orang tua, lama kalau zaman sekarang lu bisa maaf ya dalam tanda kutip. Kadang-kadang ada anak kecil nih berani gebuk orang tuanya. Orang tua bentak, lo berani sentak. Bener Iya kan? Sekarang tuh. Kalau dulu bentak, lo emosi, lo kesel keluar, baliknya lo masih bisa mikir, bener gitu. Ada benernya. Ada introspeksi. Masih bisa benerin diri, gitu. Alhamdulillah sampai sekarang, gue ngerasain manfaatnya, gitu. Omongan yang dulu, sekarang tuh baru. Iya. Cuman kalau sekarang kita ngaplikasiin ke anak orang terdekat, caranya berbeda, gitu aja. Zamannya udah beda. Gitu. Bener, gue ngerasain juga tuh kayak gitu. Itu ceritanya. Gak ngapalin sikap, ajar gitu-gitu ya. Ya zaman sekolah gue, kepala sekolah gue gampar. Iya gitu-gitu. Sekarang gampar pisau maksudnya. Saya gampar, ngoceh ngomong nggak bener, di report laporan polisi. Kayak guru-guru Masa dulu ya, masa iya, dulu. Guru-guru sekarang agak berlawanan di situ ngajarin etikanya. Iya. Bingung ngajar etikanya. Itu ceritanya. Itu masa di awalnya kenapa gue senang musik. Ya Lu berontak, lu kabur, terus balik lagi itu setelah berapa lama? Itu kalau nggak salah SMA kelas 2 itu gue kabur sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. Itu mencari-cari orang tua. Gue pertama kabur ke Lampung ada saudara, disusul, gue udah jalan. Disusul lagi satu tempat, gue udah pindah lagi gitu. Gue dicari aja. Cari sampai gue pulang sampai pulang. Pulang yang lucu lagi nih, pulang nih. Mungkin belum pernah ada orang sejarahnya. Bener-bener cerita gembel. Gue pulang dibawain duit ngepas, tapi karena gue di jalan butuh makan butuh apa, sampai Kalideres juga habis. Sampai Kalideres itu kalau nggak salah sekitar jam 7 sore, jam 7 malam. Malam.
entah kenapa gue berangkat masih bisa numpang, pulang nggak bisa numpang. Jalan kaki boy sampai rumah subuh gue anjing. Biar berasa deket gue hitungin, oh udah sampai Grogol, oh udah sampai Roxy gitu. Kalau lama nyampe, oh sampai Monas, banget aja lari pagi sampai rumah gitu. Tapi lu sadar sendiri, balik sendiri gitu. Harus sendiri. Anjing keren banget. Tapi gue anggap itu semua ada manfaatnya gitu aja. Iya. Adventure-nya tuh benar-benar ngikutin kata hati. Iya benar gitu aja sih sebenarnya. Nah, akhirnya lu balik, berhenti tuh ngeband. Nah, lu ngikutin orang tua. Lu kerja gitu apa gimana? Saat itu gue kerja. Lalu lu terusin sekolah kan? Sekolah, tetap gue sekolah. Terus akhirnya karena orang tua udah ada kisi-kisi ngelarang nih, lu kerja. Gue ikutin nih Oh, mau orang tua. Terus gue berpikir gini, oh mungkin nanti gue bisa jalanin setelah gue punya tanggung jawab pribadi yang agak lebih dan orang tua lebih percaya ke gue gitu loh. Jadi gue jalanin sekolah sampai selesai SMA. Ikutin, akhirnya lu kerja di mana tuh? Awal, Sempet lu kerja. nah ini dia. Sampai ke ending gue sekarang yang fashion gue adalah sebagai seorang entertain, khususnya sebagai seorang sound engineer. Gue tuh kalau dibilang kerja berbalik sebenarnya. Awal gue kerja di perbankan. Terus Sambil kuliah UT, Universitas Terkutuk. terbuka anjing. Terkutuk belajar pakai kaset anjing. Gue ketemu sebulan sekali dikasih modul kaset 1 pak 6 biji suruh dengerin kan gitu. Oh iya, gue pernah Zaman dulu itu satu box gitu. Iya, satu box kaset. Gue Isinya materi, suruh dengerin, belajar pakai kaset. Itu di Muhammadiyah gitu. UT itu sempat ada di Muhammadiyah, jadi dia buka kampus di mana untuk orang-orang yang kerja lah gitu lah. Kalau waktunya kerja nggak bisa diambil untuk kuliah gitu. Dulu ada tuh kayak gitu. Gue ingat banget bokap gue juga belajar dari kaset. Iya gitu. Kuliah, kerja di perbankan, terus sampai likuidasi. Dulu bank tuh ada likuidasi 1, likuidasi 2, gua sampai likuidasi 2. Likuidasi 2 itu merger. Gua dulu di bagian giro gua. Jadi alhamdulillah kalau dibilang sisi bisnis sekarang semua ada manfaatnya. Karena secara manajemen, saya keuangan, hitung-hitung, hatam gua nggak bakal bisa ditipu. Nah di sesi 2 nih kalau lo tanya ntar lebih kaget lagi. Itu tabrakan, passion lu tetap tabrakan sama musik. Di Itu fase kerja itu. masa kerja itu gue udah menghilang dulu dari musik. Bener-bener menghilang, gue total kerja. Bener-bener lu nggak ada lah dorongan musiknya. Gue kerja karena udah sibuk kan gue. Perbankan itu waktu gue tuh udah masuk pagi, bagian giro itu lebih banyak aktivitasnya malam. Gue harus ke BI lah, gitu apa segala macem gitu tuh malam itu gitu. Nah guys, mungkin di yang nonton juga ada lah atau banyak yang ngalamin sama kayak Bang Idas. Jadi passionnya musik, cuman kondisinya menuntut dia untuk kerja, akhirnya passion itu luntur. Ya benar. Nah, di fase itu memang nggak salah juga sih. Salah. Tahu emang kerja jadi bidang dan masa depan lu. Iya benar. Cuman tetap aja karena hidup terus berputar, akhirnya pencarian yang nyaman buat diri kita akan Balik lagi. bermuara di satu titik satu gitu. titik gitu lah. Akhirnya lu di situ berapa lama tuh di perbankan? Gua perbankan itu sekitar 2 tahunan. 2 tahun likuidasi. Habis itu gua nganggur dulu kalau nggak salah sekitar 1 tahunan lagi. Gua sekolah lagi. Sekolah tapi di bidangnya elektro. Oh, sekolah elektro. Elektro. Nah jadi gini. Universitas terbuka jurusannya apa? Akuntansi. Tapi gue di perbankan waktu itu. Iya, bener kan? Bener gitu kan, akuntansi ya kan? Iya, bener. Gitu. Tapi nggak selesai boy. Sengaja gue nanya biar dia ngaku. Nggak selesai karena gue si anjing pas pertemuan gue masih di BI, pertemuan gue masih di dulu namanya Bank Umum Nasional, Bona Center, masih di kantor gitu, ribet gitu loh. Gitu. Ambil elektro Karena memang hobi gue. Ternyata gini nih, tar dulu. Gue ngerasa fashion kita itu nggak tahu yang lain ya. Tapi gue juga udah coba
tanya. Fashion kita itu hobi di mana saat kita sempat mempraktekkan diri, memberanikan diri untuk memproduce, mencoba. Itu gue di masa SMP, gue hobi gue elektronik dan musik. SMP tuh gue hal awal yang pertama sukai ya. Jadi gue sempet tuh SMP gue sempet menyolder, bikin tape, bikin radio lah, apa, terus demen musik. Ternyata itu kan sempet dipraktekin, sempet didalemin. Entah itu gue pergi kalau dulu Jatinegara nih, pinggiran belanja komponen, gue nyolder di situ. Iya, untuk bikin yang sempet kita jalanin sendiri tanpa ada istilah PR dari sekolahan di mata pelajaran itu. Kitanya itu seneng. pasti jadi fashion kita. Kitanya seneng juga. Itu nih jadi fashion kita. Tapi gue udah sempet tanya sama yang lain, bener juga Om, itu dia. Iya sih, ketertarikan awal kan. Tertarikan awal banyak, tapi kalau yang udah sempet kita coba, kita jalani dengan serius di awal, cuman waktu itu memang supportingnya kurang. Cuman kliknya dapet Saat itu demen banget sampai ke istilah apa ya, ke dalam, kalau orang Betawi bilang ke dalam hati. Itu jadi fashion kita. Setelah sekian lama ada yang cepat, ada yang next time gitu ceritanya sih gue. Lu ambil elektro kuliah. Elektro gue servis TV. Itu di gue lupa. Nah itu ada proyeknya di Pasar Rebo kalau nggak salah dulu, itu punya departemen tenaga kerja gitu. Tapi servis TV juga aneh. Sebelum gue kuliah servis itu, gue udah bisa servis sebenarnya, Boy. Yang ada nih mata pelajaran instruktur gue loh nih. Ada proyek nih servis TV, gue udah aja sih. Kuliah malah dapat duit. Dapat duit gue. Udah. Malah diajakin ngejob gue sama instruktur. Ayo gas lah, udah jalan, udah. Gitu. Berarti emang basic lu anak yang ngulik ya, pintar lah. Iya, karena gini, gue kesini apapun ya. Kesiniannya gue gini, gue sadar diri. Orang tua gue itu punya satu keterbatasan untuk membiayai, kadang lu sampai segini sekolah. Yang mengekspos, yang berusaha kita sendiri. Kalau lu pengen bisa, ya lu belajar. Lu belajar. Kalau sekarang belajar lebih enak, medianya banyak. Iya. Dulu balik ke mental sih ya, keterbatasan untuk jadi pacuan. Iya benar. Gua dulu nongkrong di Jatinegara ngeliat tukang obat banyak kan, ngoceh itu aja gua pelajarin, Boy. Bisa aja dia ngomong begitu. Nah, tukang panci kan, kok dia bisa? Itu jadi motivasi gue. Cara meyakinin orang. Jadi motivasi gue. Dia bisa dengan kemampuan usaha dia gitu. Gua harus bisa, apalagi kayak dia, lebih gua harus bisa gitu. Itu ceritanya. Emang apa? Zaman dulu tuh nonton tukang obat tuh seru. Apalagi ada sedikit sulapnya. Wah, itu seru. Seneng gua. Oh, iya. Pulang sekolah nonton mancing tukang obat. ketertarikan orang. Gila. Anak sekarang mungkin nggak. Tadi cuman punya duit gua naik Metro Mini doang, gua gas lah, udah. Anak sekarang mah nggak ngalamin ya, pulang nonton tukang obat. Gua nggak diajak ke dokter aja mau gas sekarang. Gitu. Yang ada cari obat kan. Nah, gue langsung aja nih, jadi soundman. Awal mulanya gimana kejadian? Nah, jadi nih, yang tadi nih, yang gue balik lagi sesi kedua. Dari elektro. Lo nggak tahu. Dari situ gue kerja. Dari bank lu kerja lagi? Dari bank gue nganggur, sekolah elektro, gue kerja lagi. Oh. Dari situ gue ada buka lowongan. Itu gue kerja di bidang akhirnya otomotif. Gue kerja di Mitsubishi. Gue otomotif. Gue kerja dulu dari ya teknisi lah, ganti oli segala macam, cetek bengek. Terus pindah ke bagian spare part. Gue disekolahin ke Jepang. Oh, sempet Ke Jepang untuk belajar masalah otomotif, memperdalam Mitsubishi. 3 bulan balik, 3 bulan lagi. Terus gue sekolah lagi ke Jepang lagi, dikirim lagi 6 bulan.
Emang balik lagi orang pinter kayaknya nih. gitu, balik lagi dari dealer gue dikirim ke kantor pusat Kramayuda 3 Bilian. Di situ lah gue mulai punya nilai up sendiri terhadap diri, terus penghargaan dari kantor. Di situ gue punya satu jabatan pendidikan terendah, status lumayan tinggi, lulusan SMA, jabatan gue asisten of general administrasi. Di situ artinya kan lumayan, anak SMA lo, kalau bayangin aja lo, gue dapat mobil di situ, fasilitas dapat. Karena bohong banget lah, di Indonesia emang standar untuk punya jabatan tuh basicnya pendidikan. Kalau dibilang SMA bisa setinggi itu, yang dilihat ada nilai lebihnya, mungkin penilaian orang beda ya. Tapi kita pun akan melihat orang sama seperti itu. Gitu. Nah di situ mulai lagi terbentuk hobi gue nih, musik nih, boy. Gara-garanya? Karena gini, gue kerja dengan jabatan saya itu kan waktu luang gue banyak, Lebih slow. Kantor gede nih, ruangan AC, space-nya masih ada lega, punya sekretaris lagi, akhirnya gue bilang daripada gue bete, gue ngapain nih. Awal gue nyervis, basic gue servis, ada issue, namanya issue kan, komputer mobil rusak itu. Orang bilang kalau udah rusak ganti baru, gue coba berusaha benerin sendiri, dia bisa berhasil. Berapa unit sampai Pagu Navy, hebat juga ya beda sih. Ya kan hobi, salah satunya nyalin hobi. Udah sekolahin lagi, dikirim lagi ke Jepang untuk pelajarin itu kan. Anjing enak banget tuh. Jadi bukan sombong, orang yang gue, maaf ya, gue terbatas, pendidikan rendah, ekonomi rumah pas-pasan, alhamdulillah gue udah bisa keluar negeri berapa negara gitu. Alhamdulillah gitu. Basicnya emang training kayak gitu ya. Training. Nah dari sana gue bete bicara bete nih. Gue pengen main musik Lo balik ke musik gitu. Gue beli keyboard tuh di ruangan itu. Di tempat kerja lo? Tempat kerja. Gue beli gitar, gue beli MP, satu set alat musik di ruangan gue udah kayak studio itu. Jadi kalau jam kerja selesai, gue kumpulin tuh satu kantor yang hobi musik, lo nongkrong sini, kita ngeband di ruangan. Gue udah mikir, bos ngomel kan, ternyata bos gue sedang juga musik. Ya ayo kita gas lah, gini sama-sama gitu. Seru jadinya. Itu yang tadi gue bilang di awal, jadi passion yang hilang itu kembali. Balik di situ, di situ hidup lu lebih seru lagi. Lebih seru gitu. Karena lu udah punya, ya intinya tanggung jawab udah aman. Iya benar gitu. Dan hidup gue udah waktu itu alhamdulillah udah settle, gue udah bisa nyekolahin adik gue gitu. Kan gue anak nomor 1 laki, adik gue cewek tuh 3 gitu. Bantu orang tua lah intinya gitu lah. Gitu. Oh udah perfect udah kalau udah gitu. Udah semuanya tercapai lah. Ya. Karena kan bukan tajir apa enggak ya, tapi bukan tajir. Gue nggak akan lihat itu. Apa hati lu ini cukup. Udah Penting itu cukup aja, cukup beli mobil cukup, beli rumah cukup. Ngepas lah. Ngepas lah. Dari dulu Pas butuh ada. Ngepas. Pas butuh ngegas, nah ini mau lagi nih ya. Salman yang bawa minum mau dorong nih. Dia kalau nggak minum ngesetnya ngaco. Aduh. Jadi cerita gitu. Bentar guys, Jadi kucing nih. Nah gue susul jawaban yang tadi nih. Kenapa bisa balik ke audio? Audio. Itu kan tadi yang gue bilang sesi 2-nya. Setelah itu gue kerja, anaknya salah satu owner itu setelah dia lulus sekolah di Amerika, mau kerja nggak punya jabatan, gue lah dilempar ke Papua karena mau buka dealer di sana. Tapi gue pikir gue ngalah lah. Gue ngobrol sama owner ngerti, ngobrol dan dikasih satu penghargaan gue waktu itu kalau nggak salah sekitar tahun 95 atau 96 ya, 95-96 gue mundurin diri, resign, dia kasih penghargaan gue dikasih mobil operasionalnya,
plus waktu saat itu gue dikasih duit 20 juta boy. Tahun 90 20 juta, gila gede banget. Gede lah. Gue total gue bantu lagi orang tua gitu, sekolahin adik gue semua sampai selesai gitu. Dari situ gue nganggur, terus mikir yang lu tawaran ke Papua lu ambil? enggak, kan gue resign. Oh, lu resign. Enggak, karena gue fokus gue di Jakarta aja lah, karena gue anak laki satu-satunya. Gue mikir gue harus tetap jaga orang tua, pertimbangan gue ke situ gitu. Ya udahlah gue bilang, terus akhirnya gue tuh nganggur lah, nggak sampai setahun gue nganggur, nggak sampai setahun, kurang lebih setahun ya, gue anggap setahun nih. Ada lowongan nih di klub. Pertama dong ya. Akhirnya itu di mana tuh? Pertama kali. Kayak gue pernah main di sebelah stadion dulu 1001 namanya. Dia yang manjat-manjat di atas tuh benerin lighting segala macam. Zaman gitu-gitu. Halo Mas Devi. Gitu-gitu. Rambutnya masih clear deh. Masih warna-warni rambut gue. Jadi, nah itu klub pertama yang lo jadi. Awal itu gue kerja di Zodiac. Zodiac itu daerah. Zodiac itu daerah Glodok juga. Terakhir setelah kerusuhan kebakaran diganti nama Golden Crown kalau nggak salah. Bukan Golden Crown yang sekarang ya? Di Golden Crown kota. Oh yang sekarang? Iya sekarang. Oh yang sekarang. Dulunya Zodiac. Dulu Zodiac. Yes, ada yang pernah dugem di Zodiac. Itu sadis itu. Itu Zodiac gua starting di situ mulai jadi SE lah berangkatnya. Ya salah satunya gua makasih kalau sekarang nih partner gua saat itu yang ngebantu gua adalah namanya Pak Sony. Dia salah satu installer juga, distributor juga di beberapa klub di daerah selatan, daerah PIK juga sampai sekarang. Dan hubungan gua alhamdulillah masih bagus juga ke dia. Halo, apa kabar Pak Sony? Gitu. Semoga nonton. Terus gua juga belajar DJ. Belajar bukan nge-DJ. Emang sempat nge-DJ tapi gua belajar. Angkatan gua saat itu adalah teman-teman DJ nih saat itu. Almarhum Mumu Sahab, Zaldi Stadium sekarang. Sekedar pandangan aja, zaman 95-96 DJ itu jarang. Dan itu memang profesi yang gila tuh. Susah lah untuk bisa jadi seperti itu. Itu terus Gugul Gondrong. Itu satu level semua, satu tempat kerjaan gitu. Satu tempat kerjaan. Nah, mumpung lu udah cerita Zodiac nih, 95-96an lah ya. Itu musik live music di kafe udah ngetren musik zaman itu? Itu udah. Apa DJ yang lebih ngetop? Jadi kalau dulu konsepnya kayak gini, siang itu ada resto, terus band-bandnya artis-artis dulu lah. Zaman si Pance gitu. Tapi kalau band-band kayak sekarang itu belum ada. Lebih cenderung ke band itu benar-benar artis. Arti kayak showtime ya? Showtime gitu, atau kadang-kadang buat syuting gitu. Gitu, biasanya begitu. Kalau lihat ada pernah mungkin ente karaoke Pance atau siapa itu ada apa yang namanya rekaman. Ini rekamannya itu syutingnya itu di klub. Itu bisa di Zodiac gitu saat itu. Oke. Buat sini karaoke ya udah. Gitu. Jadi reguler kayak band-band gue gitu belum ada. Justru belum ada. Ada itu sebenarnya reguler itu masa lalu boy sebenarnya. 2000 awal gua. Iya sebenarnya masa setelah kerusuhan sebenarnya. Sebenarnya mulai berangkat itu setelah kerusuhan semua. Banyak kan. Kalau band-band kayak lu tuh banyak kan import dari dulu. Iya sih. Kayak lu seperti import. Filipina, Singapura. Sampai sekarang ya masih ada beberapa tempat di Jakarta yang masih band-band luar, si Jazz, masih band luar Sangrila. Gitu. Zaman lu kemarin di apa yang Hard Rock kan juga dulu kan band luar.
gitu. Oh dulu malah band reguler tuh import deh luar. Import gitu. Nah ini nyambung nih, gue ngobrol sama siapa kemarin ya, ada bintang tamu juga. Ahoy! Kalau ada Mas Didik. Jadi karena banyak band luar, band cafe ya, akhirnya band lokal kan berkembang nih. Nah punya patokannya seperti ini nih. Micu kan memicu kan Micu, gitu. akhirnya banyak band-band cafe yang konsepnya menyamai mereka. Iya. Koreo, nyanyinya, nyanyi, ada joget-joget, iya, segala gitu. macamnya gitu. Kayak gitu. Gue ngalamin transisinya tuh, band yang wah sibuk banget aja, nggak ada joget-jogetnya gitu, tiap lagunya. Sekarang kan udah variatif deh sekarang, udah banyak deh gitu kan. Nah terus nyambung nih, gue sambung lagi terus kerusuhan kan. Kerusuhan ya udah orang nggak bisa berbuat apa-apa saat itu. Dan alhamdulillah biasanya gue tuh orang yang paling jarang pulang di zodiak, gue tidur di situ gitu, gue males pulang, udah on ya. Amat deh ya, pulang. Apa deh. Lu terbuka gitu, gue jujur, mendingan ngomong jujur ya kan. Udah segala macam mabok apa gitu, gue jarang pulang daripada gue pulang bahaya, mending gue tidur. Gitu. Dan alhamdulillah pada saat kerusuhan gue nggak tidur, gue pulang boy ke rumah. Gugun lah yang telepon gue. Das lo di mana? Gue di rumah Gun. Alhamdulillah, untung lo nggak gosong. Gosong kenapa lo? Lihat TV, kerusuhan gitu. Bener-bener alhamdulillah gue. Iya. Cuma saat kerusuhan gue cari duit, gue jalan sono. Jadi pengadaan handphone anjing. Oh itu masih barang-barang Gila, Nokia pisang lah, Motorola 7200 lipat lah segala macam. Aduh, udah gila tuh. Tapi emang krisis di situ sih, ekonominya hancur parah ya. Hancur. Sebenarnya kalau krisis ekonomi hancur, kita nilai plusnya begini. Mungkin starting awal buat bangun gitu. Iya. Buat wake up. Kayak nge-restart gitu. Restart, iya. Kayak komputer kan kalau mau upgrade harusnya pasti error dulu. Itu errornya bener loh sih. Error dulu. Oh, ini tanda-tanda nih, lu mesti upgrade nih, ya kan? Gitu, entah ganti apanya gitu, ya kan? Kayak gitu logikanya. Nah, dari situ, berhenti. Gue langsung kerja lagi sama klub juga, Sydney 2000. Sydney 2000 tuh udah ada sama Glodok juga yang si belakang dekat pos-pos polisi di atas lantai 8 gitu. Situ masih kalau basic lu ngulik si alat itu, si mixer lu sempet sekolah itu. Nah ini ada hubungannya sih sebenarnya. Saat itu gue belum pegang. Oh tapi sempet gue sih di masa transisi sekolah itu. Gue ke temen gue ada itu di daerah Ramangun, dia punya studio. Nah pada saat gue servis, gue ngerakit power karena dulu kan power build up mahal segala macem lah, itu gue ngerakit power segala macam. Gue di studio, sound rakitan, terus dia punya studio sekarang. Terus zaman dulu rekaman gue udah sehari multi track pakai Tascam 4 pakai kaset. Jadi lo kalau gagal ngerekam tuh kaset buang pita ya, buang kaset buang. Ada kaset yang mungkin harganya lebih mahal dikit, dia bisa 3 atau 4 kali ulang, hapus rekam lagi, nggak bisa buang. Jadi lo emang gila juga sih kalau orang bukan gila ya, tanggung jawabnya, responsibility-nya totalitas. Iya. Lo dituntut nggak boleh gagal, one take gitu loh. Sekali take jadi deh kalau orang-orang dulu real type gitu segala macam, itu mixer segala macam. Mixer tuh namanya 16 channel, 24 channel bisa segede pintu tuh. Zaman dulu. Iya. Nah, lu mulai ngulik-ngulik tuh di situ. Itu ngulik gitu loh. Nah terus akhirnya yang gua kerja, gua stop, tapi gua udah basic dasarnya udah ada di situ. Gitu. Kerja tetet ya kan, ngeband itu akhirnya kan gua yang di Kramayuda ngeband kan udah mulai beli mixer analog apa gitu loh buat ngeband gitu. Gokil emang zamannya. Kalau lu paham analog ke digital kayaknya lebih nyaman ya. Digital ke arah lebih teknologi ya, teknologi kan gitu.
Oke, berarti lu ngalamin hampir semua fase. gitu. Semua fase gue alamin. Recording. Gue sempat handle Gigi awal pertama kali Gigi menjadi artis. Ngeband itu si Gigi di Pondok Indah, parkiran yang masjid sebelah. Itu kabel sampai 30 meter. MC-nya si Ulfa Diwianti. Kabel tinggal, belum ada mic wireless, kabel 30 meter, kabel udah sono kemari, udah puyeng, udah gitu. Zaman dulu ya gitu. Mungkin kalau masih ingat, kalau sekarang udah lupa kali ya gitu. Tapi lu melek ini nggak sih? Melek teknologi nggak sih? Lu ngikutin? Gue ngikutin terus, apapun yang terjadi gue ikutin, apapun keterbatasan gue ikutin. Gue sadar media itu pasti banyak, walaupun dulu belum ada internet segala macam, pasti tersampaikan mungkin lewat buku komunitas. Buku mungkin kalau dulu lebih awal ke buku ya banyak. Gue paling sering nongkrong di Jatinegara tuh, toko buku second. Terus ada buku apa, audio apa? Gramedia gue baca, Gunung Agung gue baca gue. Yang suka bonus CD tuh. Iya. Majalah tuh. Iya benar. Audio Pro. Nah, itu Audio Pro udah kesinian kan. Dulu ada majalahnya guys, jadi buat ngulik-ngulik kan. Ada gitu. Butuh kemauan tinggi lah. Nah itu, lu nggak dilarang lo baca buku di mana tempat buat cari ilmu. Sampai di Gramedia juga nggak bakal ada yang security yang nggak lo baca buku. Iya. Yang penting lo niat gitu, buat maju gitu. Buat maju buat siapa sih? Buat diri lo sendiri. Cari pengetahuan. Iya benar gitu. Nah, jadi intinya lu otodidak. Autodidak. Nah, itu autodidak ya. Bicara autodidak. Awalnya kemauan gua autodidak. Terus pas di Sydney 2000 itu ya gua udah punya, istilah gua awalnya gua udah punya tabungan dari gua kerja. Terus di situ gua juga jadi SE, nge-DJ gua jarang-jarang, tapi gua produce juga lagu DJ saat itu. Udah mulai mubah bikin lagu itu awal pakai PS, PlayStation. PS1 dulu ada softwarenya buat bikin lagu DJ. Di PS itu? PS ada, jual tuh CD, software buat bikin. Save di memory cardnya dia, transfer ke komputer, produksi, makan dulu, gas ke atas, tamu oke, goyang, jadi lagu. Bayarin jual. Gitu. Zaman dulu medianya PS gitu zaman dulu. Guys, sengulik itu ya orang dulu ya. Iya, kan dulu kan awalnya perjalanan lagu-lagu klub itu dari turntable, dari PH. CD belum ada. Mulai CD itu sekitar ya habis kerusuhan itulah. Mulai ada CD J100, 500. Terus media buat produksi itu PS1 gitu loh. Sistem komputerisasi itu belum gitu banyak lah, studio produser itu belum ada. DJ Nes juga bilang dulu tuh kenapa DJ eksklusif ya gitu. Iya. Emang lu bayangin aja lo nge-DJ zaman itu pakai turntable PH. Dia mabok apa bentuk jenis maboknya, lu bisa nggak loncat tuh si lagu. Kalau loncat, botol yang naik, botol aqua. Kejam ya dulu. Kejam tamunya dulu, nggak ada cerita tuh. Botol aqua. Tapi kalau lo main bagus, sedikit dikit bahaya tuh. Tapi kalau lo main bagus, nomor telepon sama nomor kamar yang nyampe. Iya. Iya. Pasti cerita di jenis nyambung. Ya di jenis, tanya di Nes tuh. Kalau botol, kacang dilemparin, ngaco nih mah. Iya. Kalau main bener, duit uang tip. Datang, gua ada table ini, sisanya wanita tuh, nomor telepon, nomor kamar, hotel A. Gitu. Dapat duit lagi kadang-kadang, gitu. Gila tuh, sadis tuh. Nah dari situlah gua punya tabungan segala macam, punya penghasilan. Akhirnya gua sekolah boy, gua memperdalam lagi. Gua basicnya udah dapat. Basic dari autodidak gue, pengalaman dari kerja gue udah dapat di dunia audio. Gue perdalam secara tekniknya gitu kan. Gue sekolah ke Australia. Anjir. SAE. Waktu itu ada rekan gue namanya
Maxi Audio. Gue sekolah bareng dia. Bang Maxi? Iya, Pak Maxi. Maxi Audiotek. Museum? Iya. Museum satu bro. Oh iya, gue lupa ya, gue pernah di Alexis ya. Pernah di Alexis ya. Bang Maxi, kenal baik gue. Iya, Bang Maxi gendut. Masih. Iya. Jadi kalau dia ngeset enak banget tuh. Itu kan sama gue. Ya Allah. Lo Bang Maxi masih masih. Bang Maxi bukan nonton. Tahu ser ya? Iya. Zaman Kolosium awal buka tuh gua sama dia. Iya, setelah Alexis kan, Alexis close, Kolosium buka. Audisi nih berapa hampir 80 band lah audisi waktu itu kalau nggak salah. Nah, yang audisi ada Bang Daksi juga, ada Andrea Nusa. Alhamdulillah band gue yang kepilih, terus reguler lah. Mungkin band pertama yang reguler di Kolosium gue lah. Bang Maxi yang nyeting anjing enak banget tuh. Oh, ada yang sadis deh. Gua sih banyak, semua bagus di installer itu pun banyak itu dari installer tuh ada si yang Iken, Bramfi, Pak Sony, Maxi, ya semuanya oke gitu. Tapi gue juga belajar banyak dari mereka semua, belajar banyak juga dari Kak Maxi ya kan gitu. Lalu kau Australia udah belajar di sana sekolah. Gue sekolah SAE sono setahun, tapi dengan keterbatasan biaya gitu. Ternyata sekolah itu bisa dilanjutin secara online. Ya gue pulang dulu, pas wisuda gue datang gitu. Oh bisa gitu ya? Bisa. Jadi SAE itu sebelum buka di Pasar Minggu, Pejaten, kan pusatnya di sana gitu loh. Jadi gue sekolah dulu di sana. Nah di situ lah segala macam. Basic lu nggak abal-abal ya? Teknik apa, mulai dari audio, dari sistem speaker, sistem apa itu benar-benar di situ gue pelajarin gitu. Untuk gigs segini, gigs gede gitu, semua aspek ya? Jadi bicara kalau pada saat sekolah itu bicara lebih ke arah ke sistem gitu. Jadi sistem yang terbaik itu seperti apa, terus memanfaatkan yang ada semaksimal mungkin gitu. Kadang-kadang di sana juga orang luar tuh artinya terus terang memang orang luar itu lebih serius, tapi juga dia tidak mensesadis orang kita. Artinya gini, kalau orang kita bilang gini, maaf nih jelek lo nggak bisa pakai. Goblok lo gitu ya. Ini barang jelek, nggak bisa pakai, buang ganti. Kalau orang sana, lo coba pertahankan, usahain semaksimal mungkin. Setting semaksimal mungkin. Kalau kurang, baru ada solusinya. Baru solusinya dipakai. Entah itu masih bisa dipakai, atau diganti, atau ditambah. Gitu. Nggak sepraktis orang kita ya? Sepraktis orang kita. Nggak bagus. Ganti. Terus pengalaman lo di sono apa ya, maksud gua apa ke bidang yang lo tekunin itu lebih menghargai apa lebih gimana gitu? Kalau di kita kan kadang-kadang ke soundman tuh kayak anjing. Dulu saya memang artinya gua soundman tapi bidangnya belum sebagai operator ya, gue bidangnya sebagai setup sistem gitu. Jadi gue saat itu akhirnya gue jadi installer. Installer Kak. Bareng Kak Maxi jadi installer. Gue di 1001 ketemu lu lah itu ya kan. Walaupun kita belum sempat ngobrol bareng, tapi cuman kenal lihat aja. Bareng si Dedi Kuntet. Nah, Ded. Dedi Kismis ya kan. Dari situ prepare lah Alexis dari awal gue, bener-bener dari nol. Dari install sama Pak Maxi, dari install sistem terus sampai ya udah pertanggungjawabannya gue semua. Siapa orang itu yang bener? Pak Arman. Bapaknya Pak Alik Tirta. Baik banget. Oh itu orangnya asik, bener. Komunikatif, orangnya juga enak, fair gitu. Misal, gue akuin mereka adalah owner yang serius. Terakhir gua di Kolosium tuh Pak Arman bilang gini ke gua, boy kayaknya
tempat gue kegedean nih buat reguler band. Terus jadi gimana Pak? Kayak gue udahin dulu deh regulernya. Gue mau artis aja dah sekalian. Emang settingnya emang buat artis kan. Gede banget sama. Kalau buat reguler tuh kayak gede blow on guanya. Orang manggung nggak boleh diem. Manggung kasih wireless semua dan nggak boleh diem. Harus lari sono lah. Action deh gitu. Naik ke atas kalau dalam lagi tuh. Kalau diem malah dikomplain. Bener. Gila tuh. Akhirnya emang bener tapi jadi klub yang gue di situ koordinator gue akhirnya membawahi hampir semua grup outletnya Alexis grup ya? Dari Klub 36, Colosseum, Pit Stop, Emporium, banyak tuh. Gue muter deh gitu untuk setup. Kalau ada misalkan prepare event, make sure nggak ada masalah atau hari-harinya ada masalah gitu. Nah, sekarang dia di Odin sama Loki guys. Nah, gue tuh pengen tanya gini, lu kan udah paham ya tadi lah sistem segala macam. Nah, lu ke bidang operet nih, operator soundnya. Sepenting apa sih akustik ruangan? Ini buat pandangan buat yang mungkin ada yang lagi ngerintis jadi soundman juga. Jadi kalau akustik ruangan memang rata-rata sih kita juga sangat sesalin ya kadang-kadang sebagai pengusaha ada pengusaha entertain, beberapa usaha entertain tuh kadang-kadang gua mau buka entertain tapi kadang-kadang juga gini kurang memperhatikan ya. Bukan gitu juga ya, bisa juga kurang memperhatikan, ada unsurnya seperti itu, ada juga unsurnya begini pakai tempat yang udah ada. Gitu, ini tempat kosong, tempat udah ada ya mungkin budgetnya nggak mau terlalu buang banyak untuk memperhatikan hal itu, tapi ada juga beberapa owner yang memang concern di bidang itu. Diajak ngobrol, kita diajak komunikasi. Ini akan seperti apa, soundnya akan seperti apa, terus kita juga tanya baik kebutuhannya apa kan gitu. Kita harus klik tuh, ada beberapa pihak dari kontraktor segala macam itu mesti dengerin. Yang akhirnya nanti endingnya nggak ada lagi bicara ini estetika. Taruh speaker di sini jelek. Kita harus ngalahin si estetika. Yang akhirnya bukan estetikanya bagus tapi suaranya jelek. Iya benar. Tapi kalau kita dari awal mulai starting projectnya, kayak udah digambar dulu lah ya. Ya kayak gua dulu ya beberapa tempat gitu kan sama Kamaksi itu kadang-kadang kita selalu ngomongnya bicara pasti diajak meeting dulu, general meeting sama beberapa orang. Oh nih peletakannya begini, materialnya nih harus seperti ini. Gitu loh. Nanti kalau bicara teknis lagi misalkan dari si pihak owner atau material punya tim khusus juga di bidang audio juga lebih apa ya? Lebih akurasinya lebih tinggi lagi, kita ngomong lagi ya itu udah dalam banget. Akhirnya bahasa kuliah gua keluar gitu. Hampir keluar gitu. Tapi kan pada kenyataannya kan ruangannya yang tadi lu bilang ya yang udah ada dia maksimalin ya akhirnya begitu, yang udah ada ya kita maksimalin lah. Karena seberat apa peranan lu kan harus ngeset biar tetap enak didengar orang kan? Ya gitu. Jadi memang sih kalau bicara dari soundman, bicaranya misal gue soundman doang gitu ya. Soundman kan ada beberapa macam nih soundman. Lo cuman bisa boleh ngoperasiin, tapi lo nggak bisa ngulik sampai dalam. EQ itu di mana? EQ itu masih dalam tahap operator. Jadi bicara setup sistemnya. Lo nggak boleh apa-apain lagi. Ini udah ketentuannya batasannya ini, gitu. Jadi pas saat dipasang segala macam setup sistemnya. Nah kebetulan ini kalau di Odin ini nggak batasannya itu pure gue yang tanggung jawabin, gitu. Keseluruhan Loki juga dari sistemnya. Jadi gue juga, ini bisa gue tuangkan apa yang udah gue dapat, entah dari sekolah, entah dari pengalaman gue juga sempat dulu buka rental, punya studio recording gitu. Gue paham nih, maksudnya kalau lu punya
punya tanggung jawab berlebih, lu akan memaksimalkan maksimal gitu. Akhirnya maksimal, oh di batasannya segini. Lalu dibayar buat operate doang ya udah. Iya, gitu. Kadang-kadang begitu. Ya. Ada juga begini. Memang gaji dibayar sebagai soundman, ya cuman lo nggak bisa karena ini udah ditentuin sama si vendornya atau distributor, ya lo nggak boleh bisa ke dalam lagi. Nah, gitu. Udah lu posisi di sana. Gitu. Lo nggak boleh siap ngulik segala macam gitu. Sistem tuh begitu. Lo gimana caranya supaya si subwoofer tuh kawin sama atas, yang PA depan itu sama distribusi nggak nge-delay, datangnya bersamaan. Itu udah luas banget gitu loh. Sampai akhirnya cuma orang punya judgement atau punya keputusan nggak enak, kok suaranya balapan, nah udah gitu doang. Kok mantul, nah itu dia, gitu doang. Makin dalam nih bahasannya. Itu doang. Aduh, emang apa ya, ada ilmunya sih kalau gue bilang. Audio harus ada ilmu, punya basic ilmu gitu. Ya jadi lu lihat kayak gini, berarti gue harus kayak gini gitu. Ya kita juga, ya gue berdasarkan apa yang gue dapetin dulu, orang luar yang salah satu istilah guru gue, misal Michael dulu ya, di sana bilang ya kita manfaatin yang ada gitu. Prinsip itu tetap lu pegang? Tetap gue pegang, maksimalin yang ada. Kalau kurang ditambah, rusak ganti, kalau nggak bisa dipakai ya udah singkirin gitu. Nah akhirnya gue berpegang pada prinsip itu. Benar juga kalau orang di kita itu atau pengusaha ya, dengan keterbatasan ya udah gue pakai yang ada, yang ini. Kalau buat tambah misalkan keterbatasan, budget udah nggak bisa gitu, ya gue maksimalin lah yang ada gitu loh. Tapi berguna buat jadi fleksibilitas ya, jadi fleksibel lu. Iya gitu. Kadang kan orang juga banyak sekarang sound engineering saklek gitu. Lo ganti nih, lo nggak enak nih sekarang nih. Ya kalau lo punya nilai lebih di bidang itu atau lo mau bertanya, lo pasti bisa lah. Bicara enak nggak enak artinya bicara tinggal kenceng, kurang kenceng, enak nggak enak didengarnya gitu aja. Kalau masalah ini Bre, masalah profesi lu sekarang dengan penghasilan lu, menurut lu pribadi ya, itu udah apa? Udah seimbang nggak sih? Udah layak nggak sih profesi lu dibayar dengan fee yang lu tahu lah, lu tahu sendiri lah, lingkungan lu sebagai sesama soundman, karena tadi dia bilang ada komunitasnya juga. Yang menurut lu pribadi, ini keseluruhan ya, bukan gaji lu, bukan keseluruhan. Average ya kita bicara ya. Udah layak nggak sih? Layak nggak layak itu sekarang gini, itu nilai orang yang nilai kita adalah orang yang menghargai kita gitu. Orang yang menghargai kita adalah gimana kita memberi nilai dan kemampuan terhadap diri kita sendiri untuk di show up ke orang. Lu nggak usah minta, jadi pribadi lu akan punya harga sendiri. Iya, lu nggak usah minta, otomatis orang itu akan bisa menambah, memberi, walaupun memang di season awalnya ada negosiasi. Betul. Tapi ya, negosiasi itu akan dilihat secara berkesinambungan ke depannya. Kinerja ya lu ya? Ternyata oke nih gitu. Menunjukkan ternyata menunjukkan kurang. Gitu. Nah ini juga akan pusing ditanya ke anak band, layak nggak sih budget band segitu? Kan pusing juga anak band ditanya gitu. Maksudnya ya layak nggak layak, nomor satu emang rezeki, nomor duanya gue pasti bilang sama kayak lu, bagusin aja band lu, ntar lu akan punya harga sendiri. Nih ada satu nih, gue selalu ngomong, jadi gue ceposin dulu, gue punya pedoman, gue ngomong buat diri gue ngomong selalu ngingetin. Ada beberapa band yang udah komunikasi sama gue dulu juga, ada sempat gue studio, gue handle pegang band kayak namanya Graffiti, si Rano tuh anak lighting ya kan, terus Alan, terus Billy gitu kan, terus ngeband-ngebandan juga tuh tempat di studio gue, terus sama di komunitas. Satu, lo nggak boleh egois.
Mau lo musisi, lo mau soundman, mau segala macam apa bentuk profesi lo. Kedua, lo jangan egois, jangan idealis. Ya kan? Bener. Ketiga, lo harus bisa komunikatif. Itu guys. 4, Dari dia aja bisa ngasih tips. Empat. Lo harus bisa inovatif. Berkembang terus. Sisanya penjabarannya lo udah pada dewasa, Lo terapin dah. terapin. Gokil. Itu aja udah. Lo Oke. pasti Itu yang gue bilang, kenapa Jangan. gue seneng bikin channel ini tuh. Jadi setiap orang tuh punya hal positif yang bisa kita serang. Beneran dah. Gue juga gak nyangka bakal ngobrol sedalam ini sama lu. Nah, biasanya kan selengan aja kan. Biasanya gini doang. Iya. Om Ida sudah asik nih mas. Bang Ida sudah asik nih mas. Ida sudah ngacap nih. Gue biasa gitu dah. Nah gue seneng di channel ini gitu Bang Ida. Jadi gue mah yakin lah semua orang tuh punya hal positif yang bisa diambil gitu. Iya. Apa ya sharing pengalaman. Kayak gini kan tips ya, saran buat gue juga, saran buat mungkin yang nonton. Bisa. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya ya begitu ya kan. Ada. Ya kalau kenakalan udahlah. Iya. Cukup tahu aja lah, sama-sama tahu. Mudarat pribadi. Berarti memang yang selama ini kita jarang kita sadarin ya. Ya lu nonton gua misalkan di panggung ya guanya doang sama band gua. Tapi kan di belakang gua ada dia gitu. Itu sih yang Iya. kadang-kadang peranannya itu penting tapi nggak nongol gitu. Paling penting sebenarnya. Dunia entertain apapun bentuknya entertain ya, itu nggak hilang dari sisi namanya musik. Biar kata cuman sekalipun lo nonton wayang kulit, Betul. hah? Itu ada yang nyiapin sound juga. Iya. Itu nggak pasti ada seorang soundman, ada yang mempersiapkan di situ. Nah ini jujur nih, gue mau tanya sama lu pernah kesel nggak sama satu band? Bete anjing dan sikapnya kayak gitu, tanpa nyebutin nama ya. Terus sikap Kesel itu gua anggap semua soundman punya rasa, termasuk gue, termasuk orang yang seprofesional sekaligus kayak temen gue si Om David Plan juga kemarin ngobrol lama. Sama penyampaiannya juga. Sikap lu gimana tuh? Sikap kita juga, kita gini, kita tanggung jawab sama diri kita yang kita jalani. Lu tetap lu ngeset musical. Tetap. Jadi kadang-kadang ada beberapa soundman gini kesel mungkin watak sikap dia untuk penyampaiannya gitu. Kalau gue berdemennya bercanda sih boy dari dulu boy. Paling bercandanya gimana akhirnya buat penyampaian secara positif supaya orang nggak sakit hati. Betul. Gue bilang gitu, lu gimana sih main gitar begitu? Benerin dikit no, biar nggak pusing no, feedback atau kekencengan segala macem, tuning dulu yang bener gitu. Kadang-kadang ada, nah itu kan terimanya, oh iya anjing juga orang-orang gitu, iya, tenang, slow, dah, ya kan. Aduh, nggak ya ngomong gitu, nggak sih nggak benar, pusing gue nih. Nah, udah gue kata ini sama maksudnya sama. Penyampainya beda, bikin orang itu. Berarti lu juga ngebaca personal siapa yang bakal lu ini misalkan, oh ini anaknya asik nih kalau bercandain. Gue ngeliat dulu, gue baca dulu. Semua orang, tipikal orang tuh gini boy. Kalau lo lihat gue awal kenal gue pasti lo lihat gue diem. Karena gue akan ngebaca dulu orang. Ini kira-kira nih orang bisa gue ajak ngobrol serius apa enggak? Gue bisa ajak bercanda apa enggak? Atau nggak bisa gue ajak ngomong sama sekali? Gue ada begitu. Gak bisa ngomong sama sekali, ya udah gue kerjaan gue aja, kerjaan dia aja gitu kan. Tapi gue kerjaan bakal maksimal sesuai dengan role dan job desk gue. Kalau gue bisa aja komunikasi secara harus, ya gue ngobrol santai, bro, ngopi, bro. Kayaknya main ini lo mesti benerin deh, itu game lo kencengan gitu. Itu kalem, bicara kalem, yang bicara kan. Ngehe lu gen lo kencang banget, Jackson lo aman lo, main kencengin gimana sih lo? Nah ngerti, dia kalau bercanda gue gitu. Lu naikin repot nih gitu ya. Iya bener, tadi Jackson gen lo segitu, sekarang
giliran starting lo naikin gimana gitu. Iya, balikin lagi deh. Nah, yang bicara lu halus, gue bilang. Ya, kalau yang diem, paling gue sampein ke timnya atau ke personal temennya yang lain. Lu bilang ini dia. Nah, gitu. Banyak cara ya. Banyak cara, gitu. Tapi kalau kita pikiran lo sih begitu, boy. Iya. Yang penting job gua beres lah. Kan itu dulu yang penting. Iya. Masalah ngadepin sikapnya seperti apa, lu baca dulu. Baca dulu, gitu. Karena itu kan bicara gini. Satu gini, bicara gimana supaya event, gua anggap ya walaupun band itu regular, gua anggap event. Oh, Gua akan nganggap itu event. triggernya beda ya. Jadi ininya. Gua kalau orang nganggap itu satu event, satu acara penting, lo akan berusaha semaksimal mungkin. Lo nggak bikin saat itu kerja lo main-main. Gitu loh. Anjing, dalam nih obrolannya. Sama kan kalau lo ngeband nih, lo total kan di situ ngeband. Wah, harus maksimal mungkin, nggak mungkin. Ya acara begini doang nih, gua nggak asal-asal, nggak mungkin. Lu kayak gitu ya. Karena lo nanti yang lihat lo di situ juga mungkin akan beli lo kan begitu. Benar-benar. Kalau lo cuman acara begini lo gak mencuek aja. Orang tiba-tiba di situ orang yang lihat lo, orang punya duit, suatu saat pengen event, dengerin band A nih kayak gini, tapi kenyataannya begini aja, nggak jadi beli. Benar-benar. Balik lagi akhirnya ke nilai harga lo gitu menentukan. Ya ini pelajaran buat kalian mungkin yang band atau main DJ atau apapun yang bersangkutan dengan sound di sebuah cafe. Jadi emang sikap sama ya kalau bisa friendly aja lah. Friendly itu bahasa friendly. Bro, Komunikatif itu poin ketiga tadi. Jadi perform lo juga ditunjang sama mereka di belakang. Ya gimana lah caranya ngenakin orang kan banyak ya. Banyak cara. Bercanda, ajakin ngopi, ajakin mabui mungkin. Bisa. Itu juga seru. Tapi secara kerja akan balik lagi, dia tanggung jawab di bidangnya, gue tanggung jawab di performa gua, kan gitu. Iya, saling ngingetin itu perlu. Karena gini, kalau bicara gue cuek sebagai soundman, misalkan nih bandnya ribet nih, attitude-nya jelek, terus lu hancurin, kan bisa aja kan. Lu kan nggak tahu apa yang terjadi di depan. Lu main di floor mah aman-aman aja, anteng. Depan lu hancurin. Gue kerjain dikit nih, gitar gue bikin agak ngeluh ini agak keyboard nggak gue bikinin ada suara cuma nggak gue tongolin lah. Lu nggak tahu, orang cuma akhirnya ngelihat outlet tamu yang bahaya mah outlet Owner. Ben nggak enak ya. Karena kan apa yang dia denger keseluruhan. Karena sebenarnya keselnya si soundman ini tersampaikan, terijabah gitu. Terijabah. Untungnya dia tidak seperti itu. Gue tetap total bertanggung jawab. Cuman soundman tuh bisa sejahat itu. Bisa sejahat itu. Lu juga jahat ke dia. Tanda kutip ya, nggak semua tapi mungkin ada gitu. Ego ini biasanya ego. Sorry itu saya ini soundman yang baru Bisa kan anak baru biasanya agak kurang banyak ya banyak. Ya mungkin gini, maaf juga ya. Pendewasaan lah. Itu keterbatasan dia yang tidak bisa dia hadapin, akhirnya ke situ. Ada juga yang begitu, nggak bisa nih ngatasi, tambah lagi dia kesel. Ada juga begitu, gitu. Pribadi, masalah pribadi gitu, ke bawah, ke mood lu kerja bisa juga. Gua nggak. Tapi bisa juga terjadi. Kadang-kadang ada. Ada ya. Tapi untuk gua nggak. Ya kan tingkat profesionalisme. Jadi kalau gue gini, satu lagi gue masalah di satu tempat kerjaan gue selesai di situ, sampai rumah selesai nggak ada. Masalah di rumah ya di rumah. Gue yang penting kerja gue di bidang entertain, having fun gue. Kerjaan gue beres. Funnya dulu dapet, baru beres. Kerjaan beres, itu aja udah. Karena kadang kan mood kan emang Pengaruh. Cuman ya balik lagi gue pernah belajar sama seseorang juga, mood itu harus lo ciptain. Iya.
ya mungkin lu dengan ya kayak tadi gue bilang ngobrol sama orangnya. Iya, gue pasti gue ajak ngobrol orang. Oke. Terus gue tuh pengen tanya, kalau pada kafe baru tuh suka ada apa sih namanya, kalibrasi. Ah ya, itu tuh gimana sih sebenarnya sistem kerjanya? kalibrasi Jadi gue bego banget ya. Gue punya alat di tengah. Itu real time analyzer kalibrasi, yang bicaranya itu sistem sih sebenarnya. Balik lagi ke zaman waktu gue installer. Sekarang sih installer gue masih beberapa tempat masih ada kontrak sama gue di beberapa daerah gitu. Kayak di Bali ada satu tempat, Makassar ada 2 tempat, Surabaya ada. Itu lu ngejas apa tuh? Jadi kalau dulu memang gue yang beberapa tempat gue yang pasang, gue yang set up, gue yang install gitu. Jadi kalau ada kontrak, masih kontrak berjalan, ya itu nilai sebenarnya kontrak berjalan tiap bulan dibayar dengan senilai sekian. Rusak gue dibayar, kontrol. Terus kalau ada kerusakan fatal gue datang. Gitu. Kayak kemarin kan gue bulan-bulan kemarin gue datang ke beberapa daerah untuk mereka prepare untuk di event tahun baru gitu ya kan. Ya alhamdulillah nilai kontraknya dibayar, ditambah lagi gitu kan. Dan gue ambil hari yang bisa cuman hari Minggu gitu kan. Jadi gue pulang Minggu pulang dari Odin, gue pagi flight, Senin pagi, Senin siang gue udah balik, gue kerja lagi buat ngadepin U7 gitu di Odin. Gitu. Itu kalibrasi itu jadi bicara sistem itu setup seluruh sistem. Jadi benar-benar men-setup secara ekualisasi, secara terhadap ruangan, delay speaker. Itu artinya udah banyak banget deh boy. Gitu loh. Yang akhirnya yang tadi intinya kalau gua bilang tuh, ini suara kok mantul-mantul, suara ada balapan gak enak, di situ semua. Gitu. Setting awal tuh semua. Itu titik yang paling menentukan. Suka disimpan di tengah tuh. Itu McRTA, dia itu menganalisa si semua speaker yang ada di situ. Jadi sistem speaker itu harus dibikin flat terhadap ruang. Jadi karena terhadap ruang itu mungkin ada tiba-tiba ada satu frekuensi yang berlebih, aja turunin. Tiba-tiba ada frekuensi yang hilang, dia naikin. Harus flat. Gitu. Paham gua. Kalau maintenance, ada kalibrasi maintenance gitu? Cafe udah jalan, terus mulai ngaco nih, lu setting ulang gitu bisa? Itu bisa ada. Sering dilakukan? Enggak juga, jarang. Karena biasanya gini, ya? yang terjadi itu biasanya begini. Misalkan gini, ada beberapa outlet tiba-tiba nambah unit. Itu, misalkan. Nambah unit, atau pindah posisi. Pindah stage kayak pindah speaker, pindah stage, gua kalibrasi ulang. Kondisinya udah beda lah gitu ya. Nah, gitu. Kalibrasi ulang gitu. Jadi seperti tiba-tiba orang nambah speaker atau ganti speaker ini jebol, diganti dengan brand lain, merek lain. Dia pindah speakernya. Gitu, posisinya pindah. Itu udah pengaruh itu. Kalau iya sih, karena kan kalau pindah posisi segala macam kan, ya kita harus ada di posisi yang mendengar kan. Ini yang paling gampang gini deh. Ini speakernya ada di posisi gua dan posisi lo. Ini posisi audiens ya, pendengar. Gua ngelempar bola sini, cetek duluan nyampe kan. Gua ngelempar bola sini, tak belakangan kan. Ya gue harus nungguin bola lo nyampe di sini dulu nih, baru gue bisa lempar. Jadi nyampe bareng. Artinya gue di delay dulu kan. Nungguin dulu kan waktu kedatangan si bola gue ke dia kan. Lo datang ke sini sampai ke tempat gue nih. Itu namanya ngegambar, bro. Tak, baru set nyampe. Begitu nih gue pindah ke belakang lo, itu udah beda lagi. Itu main di frekuensi. Itu setup delay waktu kedatangan. Itu belum frekuensi. Gue luas banget ya. Lu puyeng deh, boy. Gue aja puyeng gue mikirinnya. Beneran. Gue nih di Odin nih, terus terang di Odin dulu gue waktu baru datang, gue bawa laptop segala macam, McRTA. Itu siang jam 1 jam 2 masih panas.
owner nggak ada yang tahu. Karena gue berusaha, gue bertanggung jawabkan responsibility gue, kemampuan gue yang akan incas di situ, gue bikin semaksimal mungkin. Gue enak denger, orang juga enak gitu loh. Karena kan selewat ya, mungkin lo sering lihat apa ke kafe, soundman kerjanya gitu doang, selewat. Kalau soundman-nya yang aksesnya kayak dia, yang keseluruhan tanggung jawabnya dia, segitu ribetnya gitu nyiapinnya. Oh ribet banget, dan itu nggak murah. Sampai lo bisa denger nyaman tuh anjing. Itu nggak murah. Orang nggak pikir cuma denger, wah enak, nyaman. Kenapa? Maaf. Yang kalau gaji soundman mungkin ada rate dengan kemampuan jam terbang. Yes. Tapi untuk seorang installer, lo udah di luar rate. Kebetulan gue kebetulan installer juga, soundman juga. Jadi ya apa salahnya gue kasih satu paket lah biar gue orang dengar. Karena gue akan merasa puas kalau kerjaan gue sendiri gue denger tuh emang enak. Ya kalau orang yang dapat itu, ya syukurlah dapat semuanya kan. Iya. Lu bisa hal yang lain juga selain ngobrol. Betul ceritanya. Gokil guys. Gimana guys, obrolannya pusing? Pasti puyeng, udah jamin. Gue aja, tapi gue senang karena ini hal baru yang mungkin gue gali agak dalam lah. Karena selewat orang, apalagi anak band mungkin melihat soundman tuh, sampai gue pernah lihat nih anak band tuh karena soundnya feedback lah segala macam maki-maki tuh. Oh, udah pasti. Anjing, gue bilang nih ngeband udah berapa lama sih, dalam hati gue malah gitu, gue nggak nyalain soundman. Walaupun gue juga kadang-kadang idas gitu, anjing bangsa. Idas, kadang-kadang kalau suka mic tamu sebenarnya gitu turun tuh setan tamu goblok. Emang sih dia kalau si Boy gue akuin deh. Dia punya power bagus, punya kontrol bagus. Lo jangan bangga Boy. Power dia, lo kasih gain kecil aja lo kencang. Tiba-tiba mic dia nih pindah ke tamu. Puyeng gue naikin gainnya. Balik lagi dia ke dia pasti feedback kan gitu. Dia mabok, nggak sadar nih mic gue kebukan kan gitu. Aduh, goblok. Tapi itu teknik gue kalau daripada gue disalahin, ini gue nyalain Idas udah mabok nih, udah gue aja. Sialan si Boy nyalain gue langsung. Karena sering terjadi kalau tapi pas mikir pakai tamu, wing. Tapi itu ya maksudnya dramanya di satu outlet gitu ya. Kalau outlet ya gitu ya, mungkin beda kalau di event outdoor ya kan. Stage gede mungkin akan jauh dari feedback karena si floor monitornya itu jauh. Dan kalau tempat-tempat kecil ya ini yang mesti kita jaga gitu. Tapi lu nyadar gak sih, gue berani gitu karena gue kenal. Kalau nggak kenal sama operatornya, gue nggak bakal banyak ngomong, gue juga pendiam. Bisa jadi. Gue lebih baik udahlah. Terima padanya. Karena ketika gue kebanyakan minta, jadi takut yang terjadi yang kayak lo bilang, nih mungkin soundman nanti kesal sama gue. Bandnya ribet banget nih. Gitu, gue juga. Seharusnya sih nggak boleh juga. Iya kalau bicara soundman profesional, lo udah tanggung jawab lo kerja. Kalau memang itu nggak bisa dimaksimalin ya lu jelasin sama anak bandnya. Kalau dia mau di panggungnya gue ngoceh di mic gitu. Gila. Intinya sih begitu. Tanggung jawab seorang profesional ya begitu. Ya kayak gini deh, Boy, nggak usah jauh. Lo kan nyanyi sambil main gitar nih. Si Dio main gitar, ya kan? Gimana? Hanya kunci kan, rekod. Kalau salah, ya sama. Atau misalnya, gue salah nih, gue nanya, atau nggak nanya, gue ngeliat. Soalnya begitu, ada masalah nih, lo wajib ngingetin. Betul. Nanya, nah gitu. Boleh, ya jangan cuek bebek juga. Hehehe, seru nih obrolan aja nih ya. Gue nggak nyangka seseru ini sih, karena gue sama dia mah, aduh ampun lah. Tahunnya cuma gitu aja. Padahal kita kan cuma baru sebentar ya Boy, 1 tahun lebih ya gitu ya, untuk yang ritmenya sering gitu ya kan. Cuman gue pikir kayak ini orang dalam nih, dalam hati gue tuh gitu awal gitu. Makanya gue nggak ya ngajakin dia juga nggak yang iseng-iseng aja gitu. Emang gue pengen tanya, di otak gue tuh banyak pertanyaan nih. Gue
Gue bingung nanya siapa nih gitu. Gue tuh nyari narasumber begitu. Gue nanya tentang sound sama siapa ya? Yang gue kenal dulu kan. Benar. Ya orang kayaknya asik nih gue ajakin. Cuman emang PDKT-nya gitu. Mabui. Gue sebenarnya dulu mau insap, mau. Gue keluar dari dunia malam itu boy, dari Alexis closing, Colosseum sebentaran, gue keluar, gue resign. Insap. Gue buka studio recording, studio rental band, rental alat juga. Yang nongkrong di gue itu Virgon, terus siapa lagi tuh? Ada basis juga terkenal, Kang Iwan Saverio nongkrong di gue. Sampai si Virgon itu gini, Gon kalau nonton nih Gon, lo asal kalau inget ya, Om, gue mau ngetek bayar pakai Abidin boleh gak? Dia main di pensi masih. Gokil ya. Terus gue mau ngetek lagi atau mastering nih, ampli hardcore gue taruh sini ya. Oh begitunya, 24 jam boy, gue sampai puyeng gue gitu. Ya, tapi ya, fun. Si Giok yang punya studio masih nongkrong di gue. Emang orangnya seru guys. Kalau lu kenal dia mungkin selewat doang ya, pendiam doang kan. Iya, gitu. Kalau lu tahu dalamnya nih, Bocor botak, tukang tambal ban nggak bisa nambal kadang-kadang. Gua sama dia mah sampai ya ngeband ya, ngopi ya, makan ya. Iya. Aduh, untung selera sama makan pete gitu ya. Aduh. Jadi memang ada banyak hal positif lah dari obrolan kita mungkin, terutama buat lo yang nyimak karena kebanyakan mungkin anak band. Jadi membuka relasi, membuka hubungan baru. Lu main di tempat baru, terus lu kenalan sama soundman-nya, lu kenalan sama waitersnya mungkin atau bartendernya. Itu tuh poin yang penting guys. Jadi lu main tuh punya support gitu. Ada teman-teman lu yang energinya tuh positif buat lu main di situ. Nah, gue tuh suka agak aduh sama anak band yang masih songong-songong, banyak lagu-lagu gitu yang ya Allah, lu mereka meeting lu dibilang band jelek gak kelar kontrak lu kan. Benar. Karena gue yakin karena dia merasa bagus, padahal dia jelek gitu juga ada gitu. Karena mereka juga punya meeting ya, setelah gue jalanin ya, ternyata mereka punya meeting intern, kafenya gitu, karyawannya lah, entah soundman-nya entah apanya. Di situ tuh mereka ditanya kan biasanya gimana band ini, gimana pasti ditanya, itu pasti ada report. Yang bahaya itu ya tadi yang gue bilang, amit-amit jabang bayi, maaf nih buat ese, kalau bisa ese yang lain nih jangan kesel atau emosi sampai lu tanggung jawab pribadi lu deh gitu deh. Kan kalau ada yang kesel juga gini, band ini jelek karena dia kesel sama bandnya udah dibikin jelek gitu. Akhirnya sampai owner atau outlet sendiri, oh ternyata nggak sebagus yang gue bayangkan gitu. Tapi dari sisi profesi lu tidak profesional dong soundman gitu. Nggak profesional. Sebenarnya intinya feedback dua arah lah, komunikatif. Kan gue tadi udah bilang nih, lo jangan egois, idealis, komunikatif. Akhirnya lo bisa mengkreasi gitu loh. Inovatif gitu. Jadi sama-sama nyaman. Ya sama-sama nyaman gitu. Ada maaf nih. Mungkin kayaknya dari dulu ya, boy ya, dari dulu. Dari zaman gue nih. Zaman gue masih punya studio band. Manajemen waktu, gue kadang ngedek gitu. Mepet. Kalau mepet, dia regular, is okay. Ada settingannya. Karena udah tersetup, scene udah disimpan, program udah disimpan. Band baru main di situ, entah itu dia udah pernah main gitu kan. Artinya udah kurun waktu sekian lama, dia main lagi. Terus dia belum pernah main sama sekali, udah dijadwalin nih. Lo cek sound lah, gitu ya mepet. Karena imbasnya ke dia juga, gitu. Betul. Ke dia juga. Gue sampai sekarang tiap gue dapet tempat baru gue pasti minta cek sound. Iya, itu penting gitu. Maaf, kadang-kadang
belum jadi artis sudah sok artis gitu. Bener nggak? Itu peribahasa itu udah dari dulu turun temurun sampai sekarang, untuk pasti ada bahasa di jajaran songman gitu loh. Itu tuh ada audio, ada momen yang gue kenalan sama soundman-nya di Check Sound itu kan. Gue kenalan sama soundman, gue tahu oh ternyata cafe ini seasik ini karyawannya gitu-gitu. Iya. Di momen itu justru di pertama main. Gitu. Dan ikatannya tuh harus terjalin baik gitu. Terjalin baik. Karena someday lu mungkin kayak dulu dia 1001 tiba-tiba ketemu lagi di mana, ketemu lagi di mana gitu kan. Kecil, iya tuh kecil. Itu dia kecil. Kalau image lu udah terlalu awalnya udah negatif, kadang-kadang agak ribet di sini. Iya benar gitu. Terakhir gue tanya nih, kalau dipanjangin gue juga pusing nih. Pusing, nggak rampung nih. Bisa berapa episode tuh ya? Mungkin ngomong lagi nanti gitu atau lagi. Iya, karena gue aja seneng nanya-nanya tentang audio, sound di cafe, sound setup. Ini belum setup konser ya. Gue nanya dia tentang cafe aja dulu. Cafe, konser jangan deh kejauhan. Kalau konser ntar aja. Soalnya pasti lebih lebar lagi. Gua nggak habis 7 hari 7 malam kayak orang tawaf. Yang gue penasaran dari awal tuh yang tadi lu cerita pas datang. Mungkin pertemanannya atau mungkin rasa malunya tinggi yang tadi lu cerita. Benar. Lu boleh di-share lah, mungkin ada juga yang nyimak yang lagi pengen belajar sound. Caranya gimana? Sekarang gini, kalau buat terus terang gue bergabung tuh banyak komunitas sound gitu ya kan. Artinya komunitas sound tuh mungkin ada tingkatan, beberapa tingkatan. Ada yang di komunitas sound ini dia udah lebih profesional. Ada juga komunitas sound yang sedang-sedang aja gitu. Nah kebetulan di sini gue kemarin diajak gabung gitu. Ada belum lama sih Boy, baru mungkin hitungannya baru berapa 2 mingguan deh gitu. Dia baru bentuk nih, bentuknya sekitar 3 orang. Dia baru bentuk, tiba-tiba anggotanya banyak gitu. Terus gue diajak, kebetulan temen gue semua gitu. Pentolannya teman lu semua? Nah yang bikin gitu. Terus dan yang bikinnya sebenarnya mereka juga sebelumnya komunikasi sama gue, sering ngobrol gitu, sering nanya gitu. Dia bikin, gue dimasukin ke grup, bikin acara dadakan hari Minggu kemarin, ngumpul kopdar, ngumpul lah, ada mungkin sekitar 20-an atau 25 orang gitu, bisa pas ngumpul gitu, bisa jarang-jarang gitu, acara baru dibentuk kopdar dadakan bisa datang gitu kan. Nah di situ memang ada beberapa soundman di dalam komunitas itu yang cuman bisa nguasain mixer analog gitu, tapi lebih banyak ke situ sih. Ada di beberapa outlet gitu ya, kan beberapa outlet tuh nggak semua pakai mixer digital, ada analog gitu. Dan mereka ini mau lebih berkembang luas, pengen berkembang, pengen bisa ke teknologi yang lebih tinggi gitu. Bentuknya sama fisik, mixernya analog jadi ke digital. Terus di situ gue cuman saranin buat SE yang istilahnya punya, mungkin ya kalau kita datang ke suatu klinik atau knowledge produk baru bisa minder gitu nanya. Begitu datang, wah SE-nya keren-keren nih. Di komunitas lu aja slow nih. Gue slow aja bah. Sampai gue bilang gini, lo diem-diem aja, nggak usah malu. Kalau lo malu jangan pulang. Gitu. Kalau lo malu, mending gue pulang biar lo nggak malu. Gue bilang gitu. Padahal gue juga sering malu-maluin gitu. Jadi gue anggap gitu. Gue anggap sama sini. Nggak ada bicara yang lebih, nggak ada yang bicara yang kurang. Intinya cuman saatnya doang belum nyampe, belum tepat gitu. Mungkin gue startingnya aja lebih dulu gitu, atau bisa juga gue starting lebih dulu, ternyata lu pengetahuannya lebih loncat duluan kan begitu.
Jadi memang kekuatan sharing pengetahuan, sharing pengalaman tuh penting banget gitu. Akhirnya gue mutusin, oke, di komunitas itu lo tanya lah, nggak masalah. Gue bilang lo tanya, misalkan ada teman yang di beberapa outlet punya kategori mixer digital ini belum, lo bisa ngundang temen lo datang untuk lihat cara kerjanya. Cuman kalau buat ngoprek mungkin nggak bisa ya, karena pada saat itu mungkin operasional atau apa. Akhirnya gue. Tapi asik berarti dia sampai ada rencana lagi ntar datang tuh bawa produknya. Iya. Buat yang belum pernah pegang, tapi cobain deh ini fungsinya ini, lu ngejelasinnya enak sama ada barangnya kan. Iya. Sampai gue nanti mungkin insya Allah ya gue akan bikin apa ya namanya, satu panduan kecil lah, buku kecil lah. Gak perlu gede-gede. Iya. Kalau apa ya, kalau komputer ya shortcut gitu ya, yang perlu gede-gede gini. Tapi poinnya jelas gitu. Poinnya jelas. Kalau datang nih, soundman datang nih, ngadepin mixer misalkan merek punya gue. Made in Das. Misalnya gitu ya. Datang, apa yang lo hadapin pertama? Kan biasanya begitu. Oh, tiap merek beda. Tiap merek beda. Tapi gue kan biasanya kalau saat ini outlet itu umum dua merek yang dipakai, kayak si Midas atau Yamaha TF5. Biasanya intinya, atau Behringer. Kayak lo main di outlet di Tebet kan ada Behringer. Behringer Midas itu 11-12 sih. Gue akan bikin satu buku kecil gitu ya, cuman kalau lo datang pertama, apa sih yang lo butuhin? Lo tahu apa yang lo lakuin? Lo lakuin gitu. Routing tuh apa, seperti apa? Sistem cepet. Anjing, keren. Gue bikin gitu. Nanti sih insya Allah gue bikin gitu. Ini karena komunitasnya baru ya, baru dibentuk kan? Baru. Gue delegasin gitu nanti. Apa nama komunitasnya, Bro? Boleh di-spill? Komunitas Sound Jakarta. Komunitas Sound Jakarta. Buat kalian mungkin yang nyimak pengen cari tahu bisa di mana, udah komunitas. Kandangnya di Odin, nama Loki. Jadi mungkin datang dulu, kenalan. Beda, aku soundman di sini, aku pengen belajar. Di situ intinya lebih ke sharing sih kita ya kan. Sharing ya, mungkin kalau ada yang lebih familiar, lebih bisa. Ya gue dengan keterbatasan gue yang sekarang yang ada, ya gue bisa, tapi gue anggap belum familiar karena gue yakin ada yang lebih familiar dari gue. Tapi apa salahnya kalau gue yang bisa saat ini gue bisa, gue kasih tahu juga ke teman-teman gue yang belum bisa kan gitu. Jadi intinya gini, sebenarnya berbagi rezeki intinya. Kalau ada locker atau backup, gitu, iya gitu. Aduh, gue sebenarnya pengen nih, gue lagi nganggur atau gue mau nge-backup. Ikan kalau dia bisa handle ya, berbagi rezeki ke mereka. Misalkan nih, dia nih ada kerjaan keluar kota, butuh backup, ke situ bisa. Gitu. Anjing, keren banget. Ya berbagi ke situ, ya nggak ada salahnya lah. Ya itu temen adalah rezeki itu di sini. Silaturahmi, lu nyamper, lu nongkrong. Ya buat gue sih mudah-mudahan itu satu pahala buat gue dan buat teman-teman gue yang lain juga gitu. Pahala buat yang memberi, pahala buat yang menerima. Gitu aja. Intinya kan tidak ada yang pengen menggurui atau apa, sharing gitu. Iya. Kayak kita sekarang gini ngobrol, mungkin dari tadi lu nyimak ya. Sebenarnya poinnya banyak banget anjing. Gua aja sampai bengong, anjing bisa ribet gitu ternyata. Cuman ya gue punya falsafah itu doang aja tadi 4 gitu. Gue cuman lo jangan idealis, jangan egois, komunikatif, inovatif. Akhirnya lo bisa meng-create sesuatu yang bermanfaat buat diri lo, buat orang lain. Udah, intinya menghasilkan cuan sama-sama bareng-bareng. Udah, itu tanggung jawabnya di tanggung barengan. Kenyamanan tamu itu kita ciptain bareng. Gokil sih gitu. Jadi kacau gini obrolannya. Udah mabok duluan anjing, di rumah bawa minuman sendiri, gila ya. Semua tahu lah, udahlah. So guys, sekali lagi mungkin sampai sini dulu obrolan gue mau Midas. Siap. Karena Bang Midas, gue dari awal gue tahu dia kayaknya ini orang banyak ilmunya gitu.
makanya gue ajakin untuk sharing di sini. Alhamdulillah. Adalah dikit lah. Alhamdulillah waktunya ketemu nih setelah berapa purnama lah. Guys. Siap. Mudah-mudahan jadi hal positif buat lo yang nyimak di rumah. Terus buat yang belum sempat mampir juga mangga silakan kontek-kontekan aja WhatsAppan sama gue. Nanti apapun pengalaman lu, gue yakin lah Om Midas pun tidak akan menyangka ilmunya akan bermanfaat buat yang nyimak nanti. Siap. Apalagi infonya yang terbaru ada komunitas Sound Jakarta. Nah buat kalian yang lagi belajar bisa lah nanti mampir dulu ke Om Midas. Gratis, di sini gratis. Gue ke sharing ilmu gratis terus. Karena jujur aja kalau klinik tuh biasanya ada biaya juga kalau klinik. Kalau di sini karena komunitas sistemnya berteman. Nah, Kopi bareng lah. Lu dateng, samperin Om Midasnya dulu misalkan atau siapa ke yang udah ada di dalam situ. Gue pengen dong belajar gitu kan, gitu aja. Benar. Invite gue dong ke grupnya apa gimana. Dan nanti kopdar selanjutnya mereka mau bikin program yang tadi dia cerita. Bawa mixernya, bikin panduannya itu sih keren. Karena ilmu tuh intinya ada di mana-mana guys. Karena gini, kalau nggak kita kejar sekarang, ini mulai teknologi yang baru. Malah Akan lebih susah, lebih ketinggalan. seret lu ntar ya. Seret. Susah banget udah. Gitu. Ini terakhir, gue tanya, lu kan udah gue ajakin dari dulu. Mungkin lu nonton dulu channel-channel gue. Menurut lu gimana sih Ahoy TV? Menurut lu aja? Menurut gue sih, maksudnya gini, kalau Ahoy TV yang sekarang yang lu jalanin boy, lu punya kreativitas tinggi. Maksudnya gini, dengan sepadet jadwal lo, padet jadwal, gue bilang aja padet. Gue bilang sih dan anak kafe mau lepas dia jarang jawabnya entah jadwalnya, gue bilang lo anggap padet deh, karena dia mesti mikirin konsep ntar malam nih apaan gitu, gimana gitu. Gue salut gue. Gue sendiri yang pengen bikin kayak gini nggak kesampaian boy. Mudah-mudahan sih ini bisa membangun buat minimal skup kecil aja. Skup kecil ya. Anak kafe, band-band kafe, DJ, sound engineering kayak gue gitu ya kan, tukang ngulik lah apa segala macem. Itu mudah-mudahan tuh semua di sini tuh ada nilai lebih, bisa saling komunikasinya lebih lagi. Lu nggak ada seuzon, nggak ada salah-salahan, nggak bilang gitu. Bisa tanya yang kurang apa gitu, yang nggak boleh dilakuin apa gitu. Ada ilmu lah yang Ada ilmu. Sampai gue sempet pengen ajakin si Babe Hoki. Kan dia sama kan kerja di malam. Karena channel gue emang sengaja pengen yang dunia malam, tapi yang berpenghasilan sedikit. Gue pengen tahu ngadepin orang abang tuh gimana sih, udah tepar gitu ya, security cafe kayak bartender kayak apa gitu. Gue pengen lebarin ke situ sebenarnya. Cuman kadang-kadang mereka masuknya lebih awal. Nah itu dia. Sore. Jadwal itu emang susah. Yang split gitu tuh. Gue harus cari mereka libur. Ya pokoknya intinya gini, semuanya itu mudah-mudahan intinya kalau ini di entertain tuh lo bisa komunikasi yang positif deh gitu. Buat anak band belum mau main di mana, komunikasi sama pihak internal dalam artian lo mesti sampai dalam banget, bukan cuma di top grade-nya doang gitu. Wah, closingnya gue pengen bikin judul langsung buat episode ini tentang sound. Judulnya itu, terus ada judul bawahnya, ini orang banyak ilmunya. Judulnya tentang sound, ini orang banyak ilmunya. Nah, gue judulnya itu gue tentuin. Bisa ya begitu, tiba-tiba nongol gitu. Biasanya gue kelar syuting gue nggak tahu tuh mau judul apa. Mau bikin apa Judulnya tuh emang kan harus bikin orang yang ada apa nih. Karena sama yang dibilang kan biasanya ya player gitu ya. Tentang gitar, tentang bass. Kalau tentang sound ini gue mau tentang sound. Ini orang banyak ilmunya. Ternyata bikin bujang ya. Tanda seru udah 3. Tung. Beda Siap, thank you. Thank you banyak nih, gue udah kemarin juga. Siap. Jadi
kita mau lanjut lagi karena nanti malam kita ada jadwal bareng. Bareng lagi nih kita berdua. Di Odin sama Mas. Siap. Yang nonton kalau bisa datang deh. Happy bareng. Ya kan, happy bareng. Nggak ngopi loh soalnya boy. Enggak. Botol bareng. Terutama buat kalian mungkin yang di bidangnya sama kayak Om Midas tentang sound, mampirlah ke tempat dia. Kalau pengen masuk ke tempat gue nggak tahu ya secara manajemen Odin, tapi kalau buat gue sendiri secara komunitas di gue, lu mau datang welcome buat gue, nggak masalah sih gue. Lu datang dulu kenalan, Om Midas aku pengen ikutan dong, kayak gitu. Gue intinya buka persaudaraan yang lebih luas lah, circle itu lebih luas lah, lebih enak gitu. Kalau butuh cuan kan bisa bareng-bareng aja deh. Bisa dilempar jobnya dan dia. Tahu. Thank you semua. Waalaikumsalam. Anjing, balap juga lu. Parah. Belum tahu Belum tahu gue.